Baiklah, saya akan melanjutkan tugas berikutnya, yaitu tugas presentasi, yang mana video ini adalah penjelasan tentang soal uji korelasi yang diberikan sebelumnya. Soalnya sudah saya kerjakan dan telah saya unggah di LMS. Jadi saya tinggal menjelaskan cara penyelesaiannya. Di sini ada soal, ketahui judul penelitian, pengaruh motivasi berprestasi dan suasana kelompok terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. X1, motivasi berprestasi, X2-nya suasana kelompok, dan Y sebagai produktivitas kerja pegawai. Lalu diketahuilah nilai koefisien korelasinya untuk X1-nya 0,45, X2 0,8, dan Y X1 X2-nya sama dengan 0,5. Pertanyaannya, cari nilai korelasi parsial bila variabel X1, X2, dan Y dikendalikan dan ujilah dengan signifikansi 5% untuk uji satu pihak. Nah, langkah-langkah yang pertama kita buat HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Untuk bunyi HA-nya yaitu yang pertama, ada pengaruh yang signifikan antara suasana kelompok X2 dengan produktivitas kerja pegawai Y apabila motivasi belajar X1 tetap. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar X1 dengan produktivitas kerja pegawai Y apabila suasana kelompok X2 tetap. Ketiga, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar X1 dan suasana kelompok X2 apabila produktivitas kerja pegawai Y tetap. Untuk bunyi yang H0, yang pertama, tidak ada pengaruh yang signifikan antara suasana kelompok X2 dengan produktivitas kerja pegawai Y apabila motivasi belajar X1 tetap. Kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar X1 dengan produktivitas kerja Y apabila suasana kelompok X2 tetap. Ketiga, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar X1 dan suasana kelompok X2 apabila produktivitas kerja pegawai Y tetap. Lalu kita buat dalam bentuk statistik juga. Di sini X1, X2, Y tidak sama dengan 0. Untuk H0-nya sama dengan 0. Begitu untuk seterusnya. X2-nya dan Y. Lalu langkah ketiga, kita masukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus. Untuk X1 dengan rumus nilai koefisien korelasi X1 Y X1 X2Y sama dengan R X2Y dikurang R X1Y kali R X1 X2 per akar 1 kurang R X1Y kuadrat dikali 1 kurang R X2Y2 kuadrat. R X2Y sama dengan 0,8. Lalu R X1Y sama dengan 0,45 dan R X1 X2 sama dengan 0,5 per 1 kurang R X1Y kuadrat sama dengan X1 ya. X1 sama dengan 0,45 kuadrat. Lalu R X1Y2 0,5 kuadrat. Dapatlah hasilnya untuk yang atas 0,575 per 0,773 sama dengan 0,74. Seterusnya untuk rumus yang X2, di sini Rx1Y dikurang Rx2Y kali Rx1 X2 per akar 1 kurang Rx2Y kuadrat dikali 1 kurang Rx1Y2 kuadrat. 0,45 dikurang 0,8 kali 0,5 per akar 1 kurang 0,8 pangkat 2
dikali 1 kurang 0,5 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 0,05 per 0,52 sama dengan 0,096. Lalu untuk yang Y, terus rumusnya sebagai berikut. Rx1x2 kurang Rx1y kali Rx2y per akar 1 kurang Rx1y kuadrat kali 1 kurang Rx2y kuadrat. Kita masukkan angkanya 0,5 dikurang 0,45 kali 0,8 per 1 kurang 0,45 kuadrat dikali 1 kurang 0,8 kuadrat. Dapatlah hasilnya 0,14 per 0,53 sama dengan 0,26. Lalu langkah keempat, kita uji signifikasi dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel, kemudian ambil kesimpulan. Kaidah pengujiannya yaitu jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka signifikan. Apabila dan jika T hitung kecil dari T tabel, maka tidak signifikan. Untuk X1, di sini rumusnya rumus T hitung di sini R parsial adalah nilai daripada rumus koefisien korelasi yang telah kita kerjakan tadi. Untuk X1, R parsial ini 0,74, L parsial akar N kurang 3, 0,74, N-nya di sini jumlah data yang kita punya ini sebanyak 80 dengan sampelnya 3. Jadi 80 kurang 3 per L parsial akar N kurang 3 per akar 1 kurang R parsial pangkat 2. Kita masukkan angkanya 0,74 ini dari rumus yang kita kerjakan tadi. Dapatlah hasilnya 7,37. Kita buat kesimpulan, T hitung besar daripada T tabel atau 3,37 besar dari 1,66. Maka ada pengaruh signifikan antara suasana kelompok X2 dengan produktivitas kerja pegawai Y apabila motivasi belajar X1 tetap. Nah, sebelumnya untuk yang T tabel, cara mengetahui T tabel itu dengan cara yaitu tadi data kita sebanyak 80 dengan sampelnya 3. Jadi 80 kurang 3 sama dengan 77 dengan nilai signifikannya 5%. Dan kita menggunakan uji satu pihak. Maka untuk menentukan nilai T tabelnya, tadi data kita 80 dikurang 3 jadi 77 dengan nilai signifikannya 5%. Dan dengan uji satu pihak. Yang atas ini untuk satu pihak, yang kedua yang di bawah untuk dua pihak. Kita untuk satu pihak berarti 0,5%, nilainya berarti 0,5. Kita tarik DF-nya atau data yang kita miliki tadi. N kurang 3 tadi untuk DF-nya sama dengan untuk cari DF tadi sama dengan data dikurang sampel. 80 dikurang sampelnya 3 sama dengan 77. Jadi kita dapat DF-nya atau derajat freedom-nya 77 dan nilai signifikannya 50% atau 0,05 dengan uji satu pihak. 5% atau 0,5 tadi. Nah ini adalah nilai uji tabel yang kita miliki, yang kita dapat 1,66488. Kita lanjut untuk yang X2-nya. T hitung
R parsial akar N kurang 3 per akar 1 kurang R parsial pangkat 2. R parsial yang X2 yang tadi nilai daripada hasil daripada rumus yang kita cari tadi 0,096. Nah, di sini dapatlah hasilnya 0,84. Kesimpulannya kita buat ternyata T hitung kecil dari T tabel atau 0,84 kecil dari 1,66. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar X1 dengan produktivitas kerja pegawai Y apabila suasana kelompok sudah tetap. Untuk T hitung, untuk yang Y tadi, untuk yang selanjutnya untuk Y T hitung R parsial sama kita kerjakan seperti yang sebelumnya. Hasil daripada rumus kita kerjakan sebelumnya ini 0,26. Nah, sama dengan 2,28 per 0,97 sama dengan 2,35. Kesimpulannya T hitung kecil dari T tabel atau T hitung besar dari T tabel atau 2,35 besar dari 1,66. Jadi ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar X1 dan suasana kelompok X2 apabila produktivitas kerja pegawai Y tetap. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya minta maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.